ekspektasi liburan estetik, tapi realitanya lari-larian ngejar kapal, diguyur hujan, sampai tangan kram bawa motor seharian. Tenang Ski Lovers, ini namanya petualangan sejati. Kali ini, kami akan membuktikan kalau pesona Kepulauan Riau gak cuma mentok di Batam, tapi meluas hingga ke Tanjung Pinang, Pulau Bintan. Let's go! Perjalanan lompat pulau ini kami mulai dari Pelabuhan Telaga Punggur, Kota Batam, menuju Tanjung Pinang. Tiket penyeberangan kapal dibanderol Rp80.000 per kepala. Jadwal kapal tersedia setiap jam, dari pukul setengah 8 pagi sampai setengah 6 sore. Terima kasih. Tapi karena kami datang mepet di jam penyeberangan, action pun dimulai. Guys, jadi karena kita datang setengah 11 dan berangkatnya jam 11, kapal kita buru-buru banget ini. Asli, Kita kejar-kejaran. kejaran ini. Let's go. Karena jadwal berikutnya agak lama ya. Agak lama, setengah satu, nunggu sejam setengah lagi, 2 jam malah. Let's go. Keringat aman, kami berhasil masuk kapal speedboat yang ternyata penuh. Rame bro. Wajar aja ya, kami datang ke sini tepat pada musim libur sekolah. Ini tujuan mau ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Sebenarnya dua mas, ke Pulau Bintan tuh, ada Tanjung Uban sama Tanjung Pinang. Nah, pusat kotanya di Tanjung Pinang. Ini kan pusat kota Pulau Bintan. Pulau Bintan. Oke. Kalau yang Tanjung Uban tuh yang di sana. Kecil ya, kayaknya nggak sebesar kita. Nah, kalau yang mau ke Tanjung Pinang ini. Setelah dilihat-lihat, sepertinya banyak juga warga yang mau pulang kampung ke Bintan. Oh iya, kapal yang kami tumpangi adalah speedboat ya Ski Lovers. Isinya khusus penumpang. Kalau mau bawa kendaraan, harus naik kapal feri. Di sini, sistem duduknya bebas. Fasilitasnya pun cukup oke. Perahunya lumayan nyaman. AC di mana-mana. Dua ya AC-nya ya. Tapi padat penumpang. Nggak cuman ke seberang, negara seberang ternyata. Di sini juga lumayan keren berarti. Betul-betul. Destinasi wisatanya lumayan bagus Karena kayaknya. di Bintan ini banyak pantai-pantai yang bagus. Dan dibandingkan dengan Batam, banyak Bintan. Nah, Setelah 1 jam berlayar sejauh 40 km, sampailah kami di Pelabuhan Sri Bintan, Tanjung Pinang. Dan ternyata hujan nih Ski Lover. Waduh, padahal tujuan kami selanjutnya Pantai Lagoy Bay. Masih jauh, 68 km. Katanya sih tersohor banget. Setelah nunggu lumayan lama lah, nunggu hujan, akhirnya terang juga Tanjung Pinang. Sekarang kita mau wisata naik apa nih mas? Cuman nih, itu ada angkot. Kita tanya-tanya dulu yuk. tanya dulu aja ya, siapa tahu. Kita tujuannya mau wisata pokoknya. Resi udah ada yang ngajak. Oke. Let's go. Kita Ya, angkot mana? banyak sih, cuma saya nggak tahu jurusannya ya, kita tanya aja dulu. Ya. Wah, ternyata nggak ada angkutan umum yang tujuannya langsung ke Lagoy Bay. Wajar sih, rada jauh. Ibarat dari Jakarta Selatan sampai ke Karawang Timur. Padahal kalau bisa angkot, pasti lebih murah. Tapi kata abang angkotnya, ada tempat sewa motor di luar pelabuhan. Kita cus naik angkot dulu. Kalau penumpang umum 7.000 7.000 per kepala. Itu jaraknya jauh dekat. Iya jauh dekat tapi 5 km patokan. Oh 5 kilo, oke. 7.000 patokannya itu ya. Kalau untuk umum, masyarakat umum. Iya. Kalau lebih dari 5 itu ada yang 8, 10, 12, 15. Itu sampai di batas kota itu 15. Kurang lebih 15 menit kami sampai di tempat sewa motor. Lokasinya ada di sekitar Simpang Lampu Merah, Jalan Tugu Pahlawan, Kota Tanjung Pinang. Sewa 2 motor asik kali ya, biar terasa touring. Lexi berapa Lexi? Ini sama ya? Berapa? Lexi aja. Satu lagi ya mas, mau apa? Harley. Iya ya. Harley nggak ada Harley.
Vario itu berapa sih? Oh, lebih mahal Vario. Lebih mahal Vario. Beat ini apa beat ya? Ini Beat. Oh, motor orang. Yang kayak gini nggak ada, Mbak? Terletak di ujung utara Bintan, jarak kami dari Lagoy Bay sekitar 70 km. Kebayangkan lamanya, bisa sampai 1,5 jam. Selama perjalanan, kami akan melewati jalan lintas barat Raya Tanjung Uban sebelum sampai di Lagoy Bay. Akhirnya sampai juga Sikit Lovers. Tapi ngomong-ngomong, kok mendung ya? Luar biasa. Sampai juga akhirnya setelah 1 jam perjalanan. Gila. Ini by the way, pantainya mana Mas ya? Nah, itu dia. Ini kayak di apa ya, satu komplek memang Bintan Resort ya. Saya tadi baca tuh. Dan banyak wisata di sini. Satunya nih Lagoy Bay nih. Tujuan kita Lagoy Bay. Cuman ini kita jujur saya nggak tahu di pantai sebelah mana. Jangan ya ke sana ya. Yuk. Let's go. Initin motornya, ntar lupa kita. Di tengah kepungan resort di pantai utara Bintan, Lagoy Bay memang jadi pilihan banyak orang karena gratis. Apalagi kawasan ini buka 24 jam. Kita sudah sampai di Lagoy Bay. Ini salah satu yang paling istimewa di sini ya. Katanya sih pantai paling bagus di Bintan ini ya. Ini masuk dalam kawasan wisata terpadunya Bintan sih, Bintan Resort. Tadi kan kalau kita masuk tuh banyak banget ya. Ya. Nah, di satu kawasan ini, kawasan Lagoy Bay. Jadi nggak hanya pantai, ada Iya. kebun binatang, Iya. ada tempat wisata adventure juga ada di sini. Nah, saya juga lihat tuh Mas ada ya. Iya. Penginapan juga banyak di sini. Bener. Yoi. Memiliki garis pantai sepanjang 3,5 km, kawasan ini mulai dikembangkan sejak 1990, hasil kerjasama Indonesia sama Singapura. Dulunya, daerah seluas 1.300 hektar ini eksklusif loh. Tapi sejak 2015, Lagoy Bay terbuka untuk umum dan jadi destinasi wisata bertaraf internasional. Ini karena berhubung cuaca lagi nggak bagus, ya Bang ya? Mau jet ski, mau snorkeling, semua nggak bisa karena cuacanya lagi nggak mendukung. Petir juga takutnya Bang ya? Takutnya petir. Kalau cuaca bagus sebenarnya bisa ya? Sebenarnya bisa kalau cuacanya bagus. Sayang sekali kita kesini pas lagi cuacanya buruk. Adalah next time ya. Next time kita balik lagi. Kita balik lagi ke sini. Waduh, cuaca buruk bikin rencana gagal total nih. Makan dulu aja kali ya. Tapi karena bukan weekend, banyak kios yang tutup. Geser dikit keluar harusnya ada ya Sikit Lovers. Perut kenyang, saatnya geser. Tujuan selanjutnya adalah Gurun Pasir Bintan. Eits, beneran ya Sikit Lover, di Bintan ada kawasan yang mirip banget Gurun. Tepatnya di Jalan Raya Busung, Kecamatan Seri, Kuala Lobam. Dari Lagoy Bay, kami harus menempuh jarak 29 km atau 40 menit naik sepeda motor. Alhamdulillah sampai juga. Jauh juga ternyata ya. Sumpah nggak bisa nekuk tangan saya ini. Perjalanan lumayan jauh, tapi jalanan lumayan mulus. Jalan bagus lah, sebenarnya puas sih motoran dari daerah Lagoy Beach tadi tuh sampai ke Gurun Pasir nih. Kecepatan 90. Akhirnya sampai juga 1 jam lah ya. 1 jam. Pas. Sekarang kita Ini- nikmati wisatanya ya. Mumpung masih ada cahaya, kita segerakan. Oke. Ya, kenapa di tangan itu? Keren. Makanya harus pakai sarung tangan, bro. Gagal di air, kami main ke Gurun Sikit Lovers. Tarif masuknya cukup Rp10.000 saja. Begitu masuk, kami benar-benar takjub, seperti Timur Tengah beneran. Nah, ini yang dibilang gurun ini. Banyak gundukan-gundukan ini mirip-mirip kayak di Dubai, cuy. Betul sekali.
Ini. Padahal ini dulu ada tambang. Tambang, ini bekas tambang ya? Tambang dulu. Ya, begitulah. Bekas tambang jadi seperti ini, terus akhirnya dijadikan tempat wisata. Membawa berkah buat masyarakat sekitar. Kayak gimana bentuknya pasirnya cuy? Ini sebenarnya kayak kristal gini, batu-batu sebenarnya ya. Tuh, Mana? Coba tuh. kristal batu-batu gitu ya. Sebenarnya bukan gurun, bukan pasir. Ini bukan seperti pasir. ya. Kayak kristal-kristal bro. Tuh. Lihat ya. Banyak di sini. Bisa dijual nggak ya? Bisa dijual. Tenang ya. Lumayan. Buat batu akik. Ada kepikiran lu dijual. Ada orang lagi wisata. Malah bentuknya kristal. Bisa gue buat cincin. Percaya atau enggak, lumbung pasir dan estetik ini bukan gurun alami, melainkan sisa kawasan tambang pasir, bauksit yang sudah lama ditinggalkan. Lakukan galian bekas tambang ini terisi oleh air hujan, menciptakan telaga berwarna biru kehijauan yang kontras banget dengan bukit pasir kekuningannya. Cantik banget kan? Menyajikan sebuah cerita yang utuh ke layar kaca selalu punya kejutannya sendiri. Dari lari mengejar kapal, dihajar hujan, sampai kram tangan, rasanya terbayar lunas. Pulau Bintan membuktikan pesonanya punya tempat tersendiri di Kepulauan Riau. Sampai jumpa di pertemuan kami selanjutnya ya.